Dalam hukum sosial, jangan-jangan sholatnya khusyuk, tapi masih senang saling mencela, terpecah belah. Jangan-jangan sholatnya khusyuk, tapi tidak yakin dengan ayat riba, masih kena riba. Anda status tinggi dunia, tapi tidak mengerjakan amalan pokok ini, tetap iman lemah. Gak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat ya, bukan hanya urusan akhirat, urusan dunia pun akan dimudahkan. Saya bisa bicara demikian karena mencoba mempraktikkan itu dan membawa itu dalam kehidupan. Nabi Allah saya katakan dunia kecil, gak ada nilainya, sama satu huruf pun dalam Quran gak ada nilainya. Ya Rasulullah, sampaikan, viralkan, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang telah menetapkan dirinya untuk beriman kepada Allah. Kata aman bentuk jama' fi'il, kata kerja dari bentuk tunggal amanah, asalnya amanah, akar katanya aminah, terambil dari kata al-amnu, berarti sesuatu yang melahirkan rasa aman, ketenangan, kenyamanan. Ketika mendapatkan kata kerjanya awalan dengan penambahan hamzah depan kalimatnya membentuk kata amanah dan jamaknya amanu, maka kata ini memberikan kesan yang kuat bahwa orang-orang yang telah menetapkan dirinya untuk beriman kepada Allah, maka akan dijamin hidupnya akan dihiasi, dipenuhi dengan ketenangan, kenyamanan, serta rasa aman dari seluruh kegelisahan dunia dan kesulitan-kesulitan akhirat. Maka bagaimana kita mendapatkan sifat iman yang diisyaratkan tadi, yang sejatinya sudah diperoleh generasi sebelum kita, orang-orang yang dengan hidup mereka berpindah, beraktivitas dengan profesi yang sangat beragam, dari yang sederhana hingga yang kompleks, tapi seluruh aktivitas itu tetap menghadirkan rasa aman dan tenang dalam jiwa mereka. Maka yang pertama yang harus dilakukan, petunjuk Al-Quran. Satu, implementasikan kata iman itu dengan sempurna. Implementasikan kata iman itu dengan sempurna. Bapak Ibu sekalian, iman itu sederhananya yakin tanpa ragu. Jadi kalau kita ingin berinteraksi dengan hukum Allah, dengan Al-Quran, dengan petunjuk Allah, dengan keterangan Nabi Muhammad SAW dalam hadis dan sunnah beliau, maka pokok yang pertama yang harus hadir dalam jiwa kita sebelum kita mengamalkan semua tuntunan itu, maka hadirkan dulu keyakinan sepenuhnya tanpa ragu. Itu poinnya. Ini jangan sekali-kali ragu. Begitu ada sedikit saja ragu, maka kenyamanan itu tidak akan pernah diperoleh secara sempurna. Yang pertama dilakukan yakin dulu. Nah, sampai detik ini betul nggak keimanan kita itu sempurna? Betul nggak keyakinan kita itu sempurna terhadap semua yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran? Bahkan pembuka mengenal hukum Allah pun dalam Al-Quran itu sudah diingatkan dengan tegas, jangan sampai ragu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kapan Quran menjadi hudal lil muttaqin? Ketika kita tidak ragu dengan Quran. Jadi kalau ada yang sedikit kita ragukan, sedikit saja, maka yang sedikit itu tidak akan pernah memberikan kenyamanan dalam kehidupan kita, baik dunia apalagi akhirat. Karena itulah ketika seseorang memutuskan untuk beriman kepada Allah, maka isyarat Al-Quran langsung mengatakan masuk dalam ruang keyakinan itu sepenuhnya secara total. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi ya. Yuk kita urutkan ya. Ini supaya paham ngajinya kita lengkapi pelan-pelan. Perhatikan baik-baik. Kita kembalikan dulu sejenak. Masih ingat tadi orang-orang yang beriman dengan benar akan merasakan apa tadi?
ketenangan, kenyamanan, dan rasa aman. Nanti ketika rasa itu semua diperoleh, maka namanya disebut dengan salam. Ya, salam namanya. Salam itu mewakili semua ini. Ketika semua itu sudah diperoleh, diraih, dirasakan oleh kita, ya, maka rasa itu yang sudah kita dapatkan dari hasil keimanan kita dan mengerjakan petunjuk-petunjuk dengan benar, maka yang kita peroleh itu disebutkan oleh Al-Quran dengan nama apa namanya? Salam. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Wassalamun alaihi yauma wulidtu. Kalau Nabi Yahya yauma wulida, kalau Nabi Isa yauma wulidtu. Wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam. Dan pengantar kita untuk menyapa orang lain pun untuk mendapatkan ini. Coba kalau satu dengan yang lainnya sesama muslim bertemu, apa yang dikatakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan kalimat sapaan biasa. Ya, ada nilai yang sangat dalam, ada doa, ada harapan, ada pengingat. Jadi kalau dikatakan kepada Anda, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bukan cuma begitu. Jadi bukan kalimat tanya jawab itu. Ya, ingat, bukan kalimat tanya jawab, sekalipun kalau diucapkan mesti dijawab. Mengucapkannya sunnah, jawabnya apa? Wajib, tapi itu kalimat pengingat. Nanti masuk Quran surah keempat An-Nisa ayat 86, kita akan bahas itu. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kita akan masuk ke bab itu. Tapi kan masih di Al-Baqarah ayat 25 gitu ya. Sabar dulu gitu ya. Nah, cuma saya ingin katakan begini, kalimat itu bukan kalimat tanya jawab, tapi mengingatkan di sini. Alif lamnya itu istighraq lah, bukan ma'rifah. Istighraq. Istighraq itu yang sangat dalam, mencakup semuanya. Assalamualaikum. Semoga semua salam. Apa semua salam itu? Keamanan, ketenangan, kenyamanan, keselamatan. Jadi al itu nanti ada ma'rifah, ada istighraq. Ma'rifah itu mengkhususkan sesuatu. Qalamun, pulpen, pena, spidol, umum. Al-qalam yang ini, bukan yang lain. Sayyarah, mobil, banyak mobil. As-sayyarah yang ini, mobil yang ini, bukan yang lain. Masjid, banyak. Al-masjid yang ini, bukan yang lain. Kayak artikel the dalam bahasa Inggris kan? Ya, there are so many cars outside. Itu banyak mobil di luar tuh. Tapi kalau kita katakan, I mean the car, mobil yang itu. You understand me? Oke, alhamdulillah. Oke. Jadi kalau kita pengen tarik, alif lam itu disebut ma'rifah yang tadi. Ta'rif katanya disebut ma'rifah. Al-ta'rif katanya ma'rifah. Tapi yang ini namanya istighraq. Al-istighraq mencakup semua tanpa kecuali. Apa contohnya di Al-Quran? Kalau baca Al-Fatihah setelah Bismillahirrahmanirrahim, kita ucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil. Nah, Alhamdulillah itu, Alhamdulillah ini bukan ma'rifah, tapi istighraq. Makanya diartikan segala puji, semua pujian. Jangan tinggalkan satupun. Jadi kalau Anda mengucapkan Alhamdulillah, semua serahkan kepada Allah. Lillah, semua pujian hanya milik Allah. Jangan sisakan sedikit pun buat Anda. Ibu Masya Allah ya, anaknya pintar sekali, juara 1 terus. Alhamdulillah, semua karena Allah. Ya memang sih saya juga melatih dia juga, ngajarin dia juga. Oh memang Bu, itu perjuangan yang sangat berat. Nah itu menyisakan sesuatu, bukan al namanya. Assalamualaikum, semoga semua salam Allah berikan untukmu. Pakai ala loh, bukan pakai ilah. Ala itu menunjukkan sesuatu yang lekat, nempel. Semoga semua makna salam nempel pada dirimu. Apa semua makna salam itu? Ini ketenangan, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan. Itu yang dimaksudkan. Jadi itu mahal. Nah sekarang kalimat itu menjadi pengingat. Kapan itu semua didapatkan? Kalau imannya benar. Jadi ketika Anda mengucapkan Assalamualaikum, kita mikir dulu tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saling mengingatkan. Benar nggak nih saya mendapatkan salam yang dimaksudkan? Jangan-jangan ketika Assalamualaikum sedang gelisah. Sedang tidak tenang, sedang tidak nyaman,
Maka bangkitkan nuansa ini untuk mengembalikan kita pada suasana yang tenang. Ini mahal sekali. Nah, hasil ini semua disebut dengan salam. Pokok ajaran yang mengantarkan kita kepada salam disebut silmi namanya. As-silm. As-silm. Nih. Ya. As-silmu. Perhatikan, ini semua akar katanya terkait berkelindan. Ini hasil yang disebut salam. Pokok ajaran kurikulum yang mengantarkan kita kepada salam disebut dengan silmi atau as-silmu. Frame-nya, bingkainya yang membingkai semua tuntunan pokok ajaran itu yang disebut dengan Islam namanya. Islam. Bingkai sesuatu yang dengan itu kita akan ditimbang, dikerjakan, diberikan hasilnya. Dilanggar ada konsekuensinya. Dalam bahasa Arab disebut dengan din namanya. Makanya bingkainya ini Islam disebut dengan din. Turunlah Quran surah ketiga Al-Imran ayat 19. Kita masih di Al-Baqarah ayat 25 kan? Baik. Inna dina indallahil, bingkainya Islam. Ajaran yang mencakup pokok-pokok dalam Islam disebut dengan silmi. Ini yang bisa mengantarkan kepada salam. Maka ketika seseorang sudah memutuskan beriman, yakin tanpa ragu, dan dia mendapatkan kalimat amanu, untuk mendapatkan turunan kata aman, tenang, nyaman, dan seterusnya yang terangkum dengan kata salam, dia mesti mempraktikkan silmi. Karena itulah turun Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-208. Ini Quran surah ketiga ayat 19, yang ini Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini. Ya, dipanggil semua tanpa kecuali. Ayyuhalladzina amanu. Aku tegaskan kata Allah, aku peringatkan semua orang yang telah mengatakan dan berkomitmen dirinya beriman kepada Allah, udkhulu fis silmi, bukan fil Islam. Karena kalau sudah amanu, sudah Islam. Makanya Islam tidak disebutkan lagi. Disebut kalau kamu sudah beriman, berarti sudah Islam kata Allah, masuk ke frame-nya. Tinggal amalkan pokoknya supaya dapat semua yang kamu harapkan ini. Makanya kalimatnya tepat. Dikkah, presisinya tinggi. Kalau bukan firman Allah mustahil begini. Udkhulu fis-silmi. Masuk itu kan nggak mungkin bisa dilakukan kalau nggak ada keyakinan kan? Yang sempurna. Masuk secara sempurna. Maksudnya apa? Yakini. Setelah itu praktekan. Ya, apa itu? As-silmi. Semua pokok tuntunan dalam Islam. Perhatikan. Kafah. Secara total. Kalau berislam jangan setengah-setengah. Ya. Secara total. Dalam semua tuntunan kehidupan kita. Di rumah tangga. Kalau ada ketentuan dalam Islam, turun ayatnya, yakini dulu sepenuhnya. Jangan setengah-setengah, ayat sholat yakin, ayat rumah tangga tidak. Di rumah tangga kan ada bab warisan. Ya kan? Di rumah tangga ada bab saling menyayangi. Dalam hukum sosial, jangan-jangan sholatnya khusyuk, tapi masih senang saling mencela. Terpecah belah. Jangan-jangan sholatnya khusyuk, tapi tidak yakin dengan ayat riba, masih kena riba. Ayo, tuh wajahnya kan? Yang dipikirin ayat poligami aja gitu kan? Padahal itu pun ada fikihnya, nggak sembarangan. Halo? Ayo, total semua. Karena itu di Islam itu lengkap, semua bimbingannya ada. Maka kalau ingin mendapatkan itu semua, pengantar pertamanya mesti yakin dulu. Mesti yakin. Kalau nggak yakin nggak akan dilakukan. Keluarkan ayatnya, keluarkan panduannya. Yang pertama dilakukan yakini secara total. Jadi Islam itu komprehensif. Jangan cuma di masjid, jangan cuma di majelis ilmu. Di sekolah ada Islam, di kantor ada Islam, di rumah tangga ada Islam, di jabatan ada Islam. Hati-hati, ada Islam. Yakini dulu. Kalau sudah yakin, turunkan ketentuannya. Turunkan ketentuannya. Lalu praktekkan. Ada ketentuan pokok, ada ketentuan cabang. Pelan-pelan ya. Ada ketentuan pokok, ada ketentuan cabang. Apa itu ketentuan pokok? Ketentuan pokok itu adalah amalan-amalan, kurikulum kehidupan kita
yang Allah berikan kepada kita untuk menguatkan iman ini, supaya keimanannya makin mantap, makin kuat. Ini kalau kita kerjakan, imannya itu makin nancap dalam diri kita, sinyalnya makin kuat. Maaf, handphone tuh kalau pulsanya unlimited, sinyalnya kuat gak? Kuat. Tapi kalau isi pulsa 10.000, 20.000, kuota terbatas kan? Ya, makanya dengarnya sepotong-sepotong kan? Ya kan? Tapi kalau kuat, diinjek, diinstalnya kuat, ya, sinyalnya mantap kan? Bagus ya, kuat ya. Nah, di Islam itu ada amalan pokok. Allah sudah sajikan menunya. Ini menunya nih. Kalau engkau lakukan dengan baik, maka iman akan menguat. Maka ini yang dimaksud dengan amalan-amalan pokok, kurikulum-kurikulum pokok yang harus dilakukan oleh setiap hamba tanpa mengenal status sosial. Anda mau seorang pejabat, diplomat, rakyat, ya, mau pengusaha, mau pebisnis biasa, pedagang, nggak akan lepas dari amalan pokok ini. Anda status tinggi dunia, tapi tidak mengerjakan amalan pokok ini, tetap iman lemah, nggak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, 1, sholat, amalan pokok, sholat. Awas ya. Ingat baik-baik ini ya. Ingat baik-baik. Paham? Belum saya terangkan. Saya baru minta ingat ini ya. Belum saya paham tentang advance berarti advance. Diterangkan Pak. Ya. Ingat baik-baik. Salat menjadi amalan standar pokok yang pertama yang mengonfirmasi. Bahkan lagi mengatakan perbedaan orang yang beriman dengan orang yang kufur itu tarkus salat, dia mengerjakan sholat atau tidak. Dan sholat termasuk satu amalan yang langsung disebutkan oleh Al-Quran dengan nama iman. Nama lain sholat itu iman. Nama lain sholat apa? Iman. Ditemukan di Al-Baqarah ayat 143. Quran surah kedua ayat 143. Lihat di penghujung ayatnya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan sholat yang kau kerjakan dengan imanmu itu. Jadi sholat di situ diberi nama dengan iman. Ini amalan pokok. Jadi semua mesti sholat. Tidak peduli status sosial hamba itu apa, sholat. Dan ternyata ketika sholat itu dilakukan, bukan hanya akan mengonfirmasi iman, tapi manfaat sholat juga, dia mampu menguatkan iman. Pecah itu, kuat sekali. Karena itulah sholat menjadi satu-satunya amalan yang langsung diletakkan oleh Al-Quran urutannya setelah kalimat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Setelah iman langsung sholat. Jadi sholat amalan yang bukan hanya mengonfirmasi iman, konfirmasi ada iman nggak dalam diri, sekaligus juga menjadi penguat iman dalam setiap jiwa hamba. Tanpa dahsyatnya begini, dahsyatnya. Jangankan sholatnya, baru dengar panggilan sholatnya saja, baru dengar, itu akan langsung ada konfirmasi iman dalam jiwa. Itu ditemukan di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Quran ayat 2. Ayatnya innamal mu'minuna. Sungguh insan beriman yang sejati itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh ciri insan beriman yang sejati, ciri pokoknya kata Allah, bila disebutkan nama Allah akan ada konfirmasi, getaran khusus di jiwanya. Getaran khusus. Kapan disebutkan nama Allah? 5 kali dalam sehari. Di setiap pergantian waktu dalam sehari disebutkan nama Allah. Ya, kapan disebutkannya? Bukankah itu menjadi panggilan sholat? Ya, yang mengoneksikan kita dengan Allah. Perhatikan kalimat pertamanya. Dalam azan itu kalimat pertamanya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu syahadat, ya kan? Asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadan. Syahadat itu kan konfirmasi iman.
Ya? Perhatikan, jika disebutkan nama Allah, dzukira, idza dzukira Allah, disebutkan Allahu Akbar, akan ada konfirmasi di jiwanya tentang keberadaan imannya. Makanya, orang-orang yang mendengar adzan dan telah beriman, getaran hatinya berbeda. Lain. Setipis-tipisnya sinyal itu. Kalau masih ada iman, akan ada koneksi. Nggak percaya silakan. Allahu Akbar. Belum, pas adzan gini, sudah. Sudah adzan di sini. Oh, Jakarta. Ya kan? Hampir semua, di setiap yang sudah memiliki iman, mau dia orang Arab, non-Arab, dimanapun berada, itu sama getaran jiwanya. Jelas? Nah, dan itu panggilan sholat. Nanti setelah sholatnya ditunaikan, maka muncul ini. Ya, makanya orang ketika menunaikan sholat, yang dia dapatkan itu ketenangan dulu. Ya, karena itulah ketika sholat disebutkan di Quran, diberi nama dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Quran surah 20 ayat 14. Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Apa fungsi zikir itu? Dijawab di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 28. Ta bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu dengan berzikir kepada Allah secara benar, maka dampaknya ke hatimu akan menjadi tenang. Makanya orang kalau sholatnya benar akan ada ketenangan dalam jiwanya. Dan kalau ditunaikan di masjid, jangankan sholatnya, masuk masjid sudah tenang. Gak percaya silakan, itu jaminan. Buka Quran surah kedua ayat 125. Kita masih di 25 ya. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ini amna itu dari amina. Dan pahami ya kata Allah, ingat, pelajari, renungkan. Ketika dengan keagunganku kami tetapkan al-bait, pusat sholat Ka'bah di area Masjidil Haram. Ya, apa yang Allah tetapkan? Mathabatan linnas, pusat bagi semua orang untuk beribadah. Wa amna, dan tempat yang paling menenangkan. Jadi masuk masjid itu, apalagi depan Ka'bah yang puncak pusat masjidnya, pasti tenang. Jadi kalau anda percaya ya, teman-teman yang sudah umrah haji, itu belum pernah lihat Ka'bah, sebanyak apapun punya masalah, begitu depan Ka'bah, langsung berurai air matanya, ketenangan tiba-tiba datang. Walaupun masalah belum tuntas. Nah, aura itu tiap masjid, walaupun kualitas atau kapasitas ketenangannya itu nggak sama dengan di Masjidil Haram, tapi tetap akan merasakan ketenangan yang serupa, walaupun kadarnya tidak sama dengan yang di sana. Jadi kalau nggak percaya, silahkan ya silahkan besok di Pak, sepulang kerja lah ya, sepulang kerja, jangan langsung ke rumah dulu, mampir ke masjid. Nggak percaya silahkan ambil wudhu, masuk masjid. Itu baru anda masuk saja, aura-aura yang tidak enak di jalan, yang penat, yang klakson dan pekerjaan yang segala rupa, itu bisa hilang seketika dengan melangkahkan masuk ke dalam masjid. Allahumma ftahil warahmat. Begitu anda sholat tahiyatul masjid, kemudian anda bersujud, syukur pada Allah, terima kasih Allah, kau telah memberikan kepadaku kesempatan berikhtiar di hari ini, dan mohon berikan janji yang telah engkau tetapkan dari rezeki yang telah engkau berikan. Tenang hati. Jadi pulang ke rumah yang dibawa aura masjid, bukan aura kantor. Kemana? Ya, yang di bawah itu ke rumah aura masjid, bukan aura kasih, bukan aura kantor ya tadi. Kantor ya. Kantor tadi ya. Jadi yang dibawa ke rumah aura masjid, bukan aura kantor. Jelas? Itu enak. Makanya ketika sujud tenang, ya. Nah, jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, itu bukan ingin memberikan beban, tapi ingin memberikan kebahagiaan. Kan esensi kebahagiaan ada pada ketenangan tadi kan? Ingin dikasih kebahagiaan. Dari kebahagiaan itu datang kesuksesan. Dalam bahasa Arab, kebahagiaan yang mengantarkan pada kesuksesan disebut dengan falah namanya. Ya. Makanya sebelum anda nanya, kenapa mesti sholat, dijawab oleh Allah, diperintahkan ke suara muadzin.
Perdengarkan ke telinga mereka 5 kali dalam sehari. Apa belum jelas juga diulang-ulang sehari 5 kali? Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Dijawab, hayya 'alal falah. Supaya kamu bahagia, supaya kamu tenang. Ayo bahagia, ayo tenang, ayo sholat. Hayya 'alas sholat. Ayo sholat. Supaya kamu tenang, supaya kamu bahagia. Jadi kalau kita berpikirnya seperti itu, maka sholat tidak menjadi beban. Sekarang cara berpikir itu berkurang, maka terasa sholat itu menjadi beban. Baru tadi zuhur 4, sekarang asar lagi 4. Ngeliat di dunia itu gak enak gitu ya. Ya. Coba lihat anak-anak kita, anak-anak Anda tuh. Coba lihat, nyampe gak itu? Atau jangan-jangan pada diri sendiri. Ya. Kenapa sih mesti zuhur 4, subuh 2? Kasih 2 aja telat gitu kan. Nah, jadi cara merubah itu, cara berpandangan kita itu dirubah cara pandangnya. Kalau sudah seperti itu, maka ibadah akan dinikmati, hasilnya akan dirasakan. Kalau sudah seperti itu, akan terasa perbedaannya. Beda akan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Catat tuh. Paham? Ini poinnya. Ini, kalau sudah dapat ini, baru dapat salam. Nanti akan dikonfirmasi sampai ke surga nanti, sampai ke akhirat. Ini kan baru dunia. Ini amalan pokok pertama itu apa namanya? Salat. Kedua, contoh lagi, Quran. Quran itu meningkatkan iman, Pak, Bu. Makanya kalau nggak ngaji sehari, terasa ada yang kosong. Dan kalau Anda mengaji, itu Masya Allah. Bisa kasih rahasia ya. Bisa tegasan di antara kita aja ya, jangan dibagi-bagi. Saya serius ini. Tadi kan baik-baik. Quran itu kuat seperti sholat untuk meningkatkan iman. Dan fungsinya memberikan ketenangan pada jiwa. Demi Allah saya katakan, Anda jangankan baca begini. Bu. Ibu punya masalah. Alih-alih ibu bikin status di media sosial, Facebook, Instagram, dan sejenisnya, ambil wudhu, buka mushaf. Demi Allah saya katakan, kadang baru pegang mushaf begini, sudah ada ketenangan. Belum dibaca. Dan yang paling dahsyat, begitu mau dibaca, ayatnya kok sesuai dengan kesulitan kita. Masalah yang sedang dialami. Pernah terjadi begitu nggak? Kurang apa lagi pembuktian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyatnya Quran. Belum baca, dengar Quran aja bisa tenang. Dengar Quran. Coba di rumah perdengarkan. Kalau misalnya belum sempat baca, coba perdengarkan. Sekarang kan ada yang punya handphone, ya? Ada murattal, bacakan, perdengarkan, main rasanya. Itu yang dimaksud di Al-Anfal tadi ayat 8 di ujung ayatnya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim tawakkalun. Jadi kalau benar-benar dibacakan Quran saja, betul bacaannya, itu nambah iman. Ya, makanya kalau ada imam-imam bagus itu kan enak ke hatinya kan? Ada ketenangan. Nah, itu bawa, praktekkan dalam kehidupan kita. Makanya ketika diminta baca Quran, sehari 1 halaman, 1 lembar, 1 juz, bukan ingin memberikan beban. Apalagi kalau sudah hafal Quran, demi Allah saya katakan. Pak, Bapak dapat proyek 100 miliar. Bisa? Senang nggak? Wah, selamat Pak. Bapak tuh terpilih mendapatkan tender nilainya 100 miliar. Malamnya dikabari. Ya. Senang? Itu jangankan ibu, kucing aja senang maksudnya. Senang ya? Tapi perhatikan dengan yang kedua. Bapak dapat kabar dari rumah Quran, Baitur Rahman misal. Anak Anda menghatamkan Quran 30 juz dan menjadi penghafal Quran di hari itu. Demi Allah saya katakan kepada Anda, yang kedua ini akan mengalahkan semua rasa kegembiraan yang pernah Anda dapatkan selama berkehidupan. Anda dapat tender, dapat proyek nilainya miliaran, ratusan miliar. Senangnya itu ekspresinya biasa.
Tapi ketika Anda mendengar bahkan sejak di ujung telepon, "Ma, alhamdulillah, Papa, hari ini aku sudah selesai Quran." Itu Anda langsung bisa menangis, tersentuh, sujud terhempas. Dan saya sudah membimbing anak-anak itu lancar Al-Baqarah, Pak, Ali Imran, An-Nisa. Tapi ketika membacakan An-Nas, itu bisa tersendat-sendat. Karena air matanya semua turun, tumpah. Padahal Al-Baqarah itu lancar, Ali Imran lancar. Begitu baca, keluar semua. Ujung telepon disampaikan. Yang di sana terdengar suara yang menangis, yang macam-macam dan semacam. Itu kebahagiaan tak terlukiskan Quran. Dan kalau udah di rumah tuh ada ahli Quran, rasanya beda. Demi Allah saya katakan beda. Tapi anak-anak Anda yang sekolah tuh 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Insya Allah kalau ada TK sini tuh, Anda bisa lihat. Anda bisa lihat bagaimana dia masuk ke masjid, ngulang-ngulang. Dan itu bisa malu sendiri tuh. Masa 4-5 tahun hafalan ada 5 juz, 8 juz, 10 juz, bolak-balik. Ya, kayak lihat-lihat majalah seperti itu tuh. Terus Anda tanyakan pada diri Anda, dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun untuk baca pun belum punya waktu. Ya, bawa ke rumah, Anda pulang capek itu, lihat anak Anda usia 4 tahun sedang mengulang hafalan juz amma, an-naba, atau bahkan al-duha saja, itu hilang penatnya. Anda bisa datang, Anda peluk, Anda bawa-bawa, Anda cium, dan hilang semua persoalan dalam kehidupan itu seketika. Itulah Quran. Itulah Quran. Dan memberi syafaat. Dan ingat ya, bukan hanya urusan akhirat, urusan dunia pun akan dimudahkan. Saya bisa bicara demikian karena mencoba mempraktekkan itu dan membawa itu dalam kehidupan. Nabi Allah saya katakan, dunia kecil, gak ada nilainya, sama satu huruf pun dalam Quran gak ada nilainya. Kecil. Karena sekarang dibiasakan. Itu penguat yang sangat dahsyat. Ya. Nah ini bagian yang kedua. Makanya sudahlah, kita itu punya kitab yang Allah sudah jamin. Kenapa mesti baca yang lain? Ini Quran dibaca online setiap hari, beli pulsa. Quran nggak pernah dikaji. Itu kan yang ngasih ketenangan dalam diri kita. Saya juga bingung, heran ya, kalau lebih senang baca problem orang lain gitu. Ya, si fulan dengan fulana ada KDRT, dibaca nggak tenang. Mana pasti buat Anda apa? Diobrolin, dibawa ke sini, bawa ke situ, terus anak belum dimandiin gitu kan? Mobil belum dipanasin. Kan ada manfaatnya. Quran. Jelas? Zakat, amalan pokok. Jangan salah, zakat itu penguat iman dan pemberi ketenangan kalau dikerjakan dengan benar. Zakat. Nih saya kasih rahasia yang kedua nih. Bentar kita aja ya. Kalau sholat itu sandingannya iqamah. Kalau zakat sandingannya ita. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Al-Baqarah ayat 43. Apa rahasianya? Iqamah tunaikan dengan benar, dengan tegak, lurus, maksudnya sempurna sesuai dengan ketentuannya. Sebelum sholat pelajari dulu supaya ini dirasakan dengan baik. Kalau nggak dipelajari ketentuannya, ntar Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, pikirannya itu jemuran Allahu Akbar, sendal Allahu Akbar, ya, media sosial tuh status update Allahu Akbar, jadi kemana-mana. Pelajari dulu. Zakat, kenapa menggunakan kata atayuti itaan? Ita itu kalau punya kemampuan sampaikan langsung. 2, lakukan secara tulus. Anda bisa praktekkan itu. Walaupun zakat Anda cuma 5.000 misalnya, misal keluar. Lihat di ruang-ruang itu, coba keluarlah untuk sedikit melihat kehidupan di luar. Jam 3 sebelum subuh. Kita kan tahunya cuma keluar kembang rapi, bersih gitu kan. Terus siapa yang bersihin tuh? Pernah nggak melihat Anda jam 3, jam setengah 4? Saya dulu tuh masih bisa keluar, lihat. Ucapan terima kasih ke mereka. Minta doanya sama mereka. Orang-orang yang kelihatan dorong-dorong gerobak mereka untuk mencari yang halal dan bangga dengan itu. Saya mampir ke salah satu toko buku. Toko buah. Mampir salah satu toko buah. Lihat ada seorang ibu menawarkan donat. Nawarin ke setiap yang datang. Belum tentu ada yang beli. Kami mengira sedang ada kebutuhan. Karena di tempat ini nggak biasa kok ada yang demikian. Ini kita ajarkan pada anak, coba berbagi. Begitu diberikan, ibu itu menolak. Oh enggak Pak, Dek jangan.
Saya mau jualan bukan ingin dibantu, bukan dikasih. Untuk mendapatkan yang halal, Anda bayangkan. Ada yang dorong-dorong, baru pulang menjelang subuh, dapat gak seberapa, tapi mereka bangga. Dan tahukah Anda, di antara mereka bahkan ada yang menunggu pelanggan sambil khataman Quran. Itu yang mahal. Lalu datang kepada mereka yang bersih-bersih jalan, yang sedang kesulitan. Anda berikan walaupun hanya 5.000, Anda katakan maaf. Selama ini belum bisa memperhatikan. Saya adanya segini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mahal itu apa? Terima kasih Pak, Ibu, mudah-mudahan rezekinya melimpah, rumah tangganya diberkahi, rezekinya ditenangkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Itu yang mahal. Besoknya Anda berusaha lagi supaya menambah berkali-kali lipat. Nah, makanya kalau dipraktekkan sesuai dengan ketentuannya, semua itu jadi indah. Indah pada? Bukan indah pada prakteknya. Kalau nggak dipraktekkan tuh nggak akan terasa. Korban sinetron semua. Enggak infotainment nih baru. Ya, jelas ya? Nah ini diantara yang pokok nih, keluarin nih. Makanya frame-nya tadi apa namanya? Islam. Ya, yang pokok, sesuatu yang pokok disebut dengan rukun. Maka dalam Islam ada yang pokok disebut dengan rukun Islam. Ada berapa yang pokok itu? Ada berapa? Satu apa? Syahadatin. Betul nggak dengan syahadat bisa bikin tenang? Gimana mempraktekkan syahadat supaya tenang? Ada ilmunya. Makanya ketika kita bertauhid, mengenal Allah dengan syahadat, pakai ilmu. Itu yang di surah Muhammad SAW, surah 47, ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti ada ilmunya. Dan dipraktekannya dalam sholat. Makanya keduanya apa? Ketiga zakat. Zakat itu pokok dalam keislaman, rukun. Dan dampaknya memberikan ketenangan. Belum yang lain nanti, menyucikan harta, menambah, an-numu, at-taharah. Itu makna fikih. Saya bicara tentang implementasinya terhadap jiwa kita. Setelah itu apa? Puasa. Ya kan? Ramadan yang dimaksudkan. Makanya saat Ramadan makin tenang kan? Coba bedakan dengan bulan-bulan lain. Ramadan tenang nggak? Tenang. Nggak mikirin makanan, hunting masjid aja kan? Masjid ini. Tapi suasananya lebih tenang kan Ramadan kan? Lebih enak ya? Lebih enak. Kemudian yang kelima apa? Haji dan umrah. Makanya orang dapat informasi berangkat haji insya Allah tahun ini, senang dan tenangnya luar biasa. Padahal belum berangkat. Itu kan, itu puncaknya. Ini yang pokok nih. Makanya kita siapin. Ya, mudah-mudahan insya Allah ya ada waktu untuk berhaji dan umrah.